Nah, ini yang namanya sababun nuzul. Namanya sababun nuzul atau bentuk jamaknya asbabun nuzul. Sehingga firman atau wahyu yang Allah wahyukan kita memahami sesuai dengan konteks. Ternyata ayat ini turun ceritanya begini, sehingga kita memahaminya dengan profesional, pas pada porsinya. Bukan hanya teks, tapi juga kita paham secara konteks. Dan sangat penting untuk mengetahui asbabun nuzul. Ada beberapa ulama mengatakan, dikutip oleh Imam Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, seorang ulama ahli Al-Quran namanya Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi mengatakan, la yumkinu tafsirul ayah duna wuqufi ala qisatiha wa bayani sababi nuzuliha atau kama qala. Ia katakan tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya dan sabab nuzulnya. Itu pernyataan ulama tafsir bernama Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi yang menulis kitab Asbabun Nuzul. Beliau punya kitab judulnya Asbabun Nuzul. Ulama lainnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau juga menyatakan pendapat yang selaras dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi. Ma'rifah sababin nuzuli huwa tariqun qawiyyun ila fahmil Qur'ani atau kama qala. Mengetahui sebab turunnya ayat itu adalah satu cara yang sangat kuat di dalam memahami makna Al-Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah juga menyatakan hal yang sama. Bayanu sababin nuzuli, menjelaskan sebab turunnya ayat, yu'inu ala fahmi Al-Quran. Hal itu dapat membantu di dalam memahami Al-Quran. Li'anna al-ilma bis-sabab yurithul ilma bil musabbab. Karena mengetahui sebab itu dapat mewariskan pengetahuan terhadap akibat. Jadi ulama-ulama tafsir mereka harus paham itu. Ayat ini turun kronologisnya seperti apa, kisahnya seperti apa, dijelaskan oleh mereka.